Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafi ya. Masih sama membahas terkait bahasa Golang. Jadi saya tekankan lagi, saya tidak membahas terkait dasar-dasar, enggak. Kalau mau belajar terkait dasar-dasarnya monggo, nggak apa-apa. Misalkan mau request. Tapi di sini saya bahasa pemrograman Golangnya langsung ke studi kasus. Nah, di video sebelumnya bisa dicek ya, di video sebelumnya itu saya sudah membahas terkait menampilkan angka, deret angka mulai dari 1 sampai banyaknya angka tersebut dan mundur. Nah, yaitu saya ambil dari buku ini. Ini judulnya apa ya? Nah, ini saya download di website, ada kok insya Allah di websitenya Pak Hindra ST. Terus saya nggak pakai untuk pembelajaran enggak, tapi saya ngambil untuk contoh studi kasusnya aja gitu. Oke, tadi studi kasus saya yang nomor 1 ini. Berikutnya yang nomor 2. Di sini itu berarti kelihatan ya, ada barisnya loh, ini baris, ini kolom. Nah, sedangkan yang ini tuh cukup satu baris. Maka loopingnya hanya 1 kali loh. Tapi di kasus saya tadi kok 2 kali. Iya kan, menampilkan angkanya 2 kali. Yang pertama naik, yang kedua turun. Nah, jadi saya buat 2 kali. Pertama ini yang naik, kedua yang turun. Jadi main logika saja. Misalkan ada cara yang lain, sama punya logika cara yang lain, ya monggo silahkan. Ya, terus untuk studi kasus yang kedua ini perlu diperhatikan, di sini ada baris dan ada kolom ya. Kolomnya itu yang 2 turun ke bawah, 3 turun ke bawah. Sehingga kita harus membuat 2 kali looping yang bersarang. Bersarang berarti looping pertama terus di dalamnya ada looping lagi. Sedangkan yang studi kasus yang pertama tadi kan loopingnya pisah ya. Nah, kalau nanti di dalamnya sini looping. Jadi 2 kali looping itu maksudnya loopingnya bersarang, tidak terpisah. Kalau ini terpisah. Langsung saya mulai saja. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan langkah membuat file di Golang. Misal kalau saman mau membuatnya pakai Notepad++, monggo. Karena saya pakai Visual Code ya, Caranya naruh di mana? Silakan ditaruh di folder yang Golang. Jadi kalau kita sudah install Golang, otomatis ada folder Go. Terus taruh file programnya itu di dalam src. Misal kalau mau menaruh dalam satu folder biar tidak terpisah-pisah, jadi belajarnya enak nih, maka saya taruh di folder belajar ini ya. Terus misal saya buat file baru, new file, ini kasus 2. Oke, saya buka di Visual Code, saya pakai Visual Code ya. Oke, di bahasa pemrograman Golang harus ada package sama function utama. Jadi package, main, terus import fmt-nya karena kita butuh untuk IO-nya, input output. Terus function main. Mohon maaf ya. Terus di sini saya ada variabel apa? Variabel jumlah banyaknya data. Jadi di sini ada jumlah input. Nah, berarti saya buat input dulu. Var sama tadi ya, kayak tadi saya pakai variabel n, int. Terus ditampilkan di layar biar si pengguna tahu disuruh inputkan data. Masukkan banyak data. Oke, sudah. Karena dia disuruh menginputkan berarti harus ada tempat menampung. Tempat tampungnya saya di n, berarti fmt.scan untuk menampung di variabel n itu d n. Seperti ini caranya. Terus loopingnya 2 kali ya. For i sama dengan titik 2 sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n. Kenapa kok pakai sama dengan iya? Karena di sini dimulai dari 1. Kalau dimulai dari 0 tidak perlu sama dengan. Logika dasar seperti itu harus dipahami. Terkait lebih besar, ada lebih dari sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, seperti itu perlu dipahami. I++. Nah, ini yang namanya looping bersarang.
tadi ada baris ada kolom, berarti looping pertama yang ini sebagai baris, yang for berikutnya sebagai kolom. J.2 sama dengan 1, karena tadi kan 1 sampai 5, 1 sampai 5, jadi ditulis 1 sampai 5 nya berulang, berarti J kurang dari sama dengan N, J plus plus. Oke, apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah angka J, ya, angka 1, 2, 3, 4, 5, berarti print, print FMT, titik printnya harus kapital ya, print P-nya, koma J. Ini caranya, jadi nanti J-nya 1, 2, 3, sampai 5, seperti itu, terus berulang sebanyak 5 kali. Kita simpan, runningnya, kalau ada kayak gini itu error, biarkan aja, enggak apa-apa. Kenapa? Karena memang di Visual Code saya ini masih belum berhasil install ekstensi Go-nya. Langsung saya ke CMD, cara runningnya sama seperti tadi, penjelasannya bisa dicek di video saya sebelumnya terkait kasus yang golang pertama. Nah, kita harus masuk dulu ke foldernya ya, folder file tersebut. Jadi foldernya di mana? Terus kalau sudah masuk ke folder ini yang saya kasih kursor ini, CD itu pindah folder, C.2 go /src/belajar itu mengakses ke foldernya, pindah dulu ke situ. Terus kalau mau running ya tinggal go run. Nama filenya harus dilengkapi dengan ekstensi kasus 2.go seperti ini. Kita running, masukkan banyak data. Misal banyak data saya adalah 6. Muncul seperti ini loh. Kok ini nggak ada pindah baris? Ya, saya buatkan pindah baris. Jadi ini nggak perlu ditutup, biarkan aja. Untuk pindah baris berarti harus di luar yang ini kan untuk yang setiap kolom ya. Nah, yang baris kan di sini, maka perulangan setelah for ini tutupnya dikasih fmt titik print, nggak ada println ya di sini, print kurung buka petik 2. Apa yang mau ditampilkan kan ditaruh di petik 2, terus slash miringnya dibalik. Nah, kayak gini. Ini cara untuk pindah baris. Saya simpan, saya running lagi di CMD-nya. Kayak gini, go run kasus 2 go. Jumlah data misalkan saya masukkan 4. Nah, kayak gini, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini terkait kasus yang kedua. Saya jadikan 1, saya tambahkan lagi kasus yang ketiga. Ini ya. Kasus yang ketiga ternyata pindah baris ya. Pindah barisnya itu berubah nilainya. Dimulai dari 2, 2, 3, 4, 5. Terus 2, 3, 4, 5. Jadi dia ke sini itu menampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini juga, maka harus diperhatikan di sini ada 2 kolom ya, ada 2 kolom. Kolom yang pertama yaitu kolom angkanya. Nah, terus ini kan ada lagi tambahan ini 1, 1, 2. Nah, berarti dia akan menampilkan kolom lagi. Jadi di dalam baris ada 2 kali kolom, perulangannya ada 2, jadi perulangannya yang di dalam for i yang baris itu 2 kali kolom. Saya langsung mulai ke sini. Ingat, saya taruh di foldernya, sudah saya letakkan di sini ya, jadi saya nggak merubah posisinya. Terus saya buat kasus, nama filenya kasus 3, kasus 3.go. Oke, sudah. Terus nanti saya buka di Visual Code, klik open. Nah, sama seperti video-video sebelumnya, harus dikasih package sama function. Ini package-nya saya rubah main ya. Terus import fmt. Terus function main. Nah, sama seperti tadi, kita lihat di sini ada inputan jumlah n-nya, maka saya pakai variabel n, var n integer. Terus ditampilkan di layar agar si user tahu disuruh menginputkan, berarti fmt titik print, masukkan
data, banyak data ya, banyak data. Saya taruh di variabel n, jadi ditampung di variabel m, berarti fmt titik scan dan n. Nah, ini cara menampungnya. Terus for i titik 2 sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Yang ditampilkan yaitu angka 1 sampai n, kayak gitu terus tapi berulang ya. Berarti for j titik 2 sama dengan i, kalau i nya 1 ya 1 sampai dengan n, i kurang dari sama dengan n. Kok i, maaf ya, ini j. Kondisi berhentinya j kan, j plus plus. Terus ditampilkan fmt.print terus titik 2, j. Nah, selanjutnya for lagi perlu diperhatikan ya. Ini kan habis 5 terus berikutnya 2, berarti kan ini masih looping yang j. Nah, looping yang berikutnya 1, 1, 2, 1, 2, 3 itu kita buat perulangan lagi, berarti for k misalkan for k titik 2 sama dengan dimulai dari sebentar. Tadi 1 ya, berarti 1 terus maaf sebentar, saya masih berlogika. Ya, berarti di sini for k lagi, bener. Maaf tadi sempat kehapus. For k titik 2 sama dengan 1 terus k kurang dari sama dengan i k plus plus. Nah, kayak gini ya. Ini untuk kondisinya nanti sesuai, berhentinya sesuai i. Terus fmt titik print k. Nah, agar dia bisa pindah baris, nanti setelah baris kayak ini ya, kayak ini kan habis 1 sampai 5, berikutnya 2 di bawah, 2, 3, 4, 5, 1 berikutnya di bawah nomor 3. Maka di sini sama seperti tadi dikasih println. Maaf, fmt titik print. Oh maaf, kok println, maaf ya, di sini ada println. Garis miring n. Nah, kayak gini. Ini disimpan, terus kita running di CMD-nya. Di CMD-nya saya sudah setting di satu folder dengan belajar. Ini ya, harus ditaruh di src belajar. Terus saya go run kasus 3.go. Oke, saya masukkan jumlah datanya, misalkan 4. Nah, kayak gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Kalau 4 kan, sebentar ya. Ini persis enggak, yang bawah berubah. Sebentar, saya cek kondisinya. Oh, yang di sini sampai.
Oh, ini nggak usah tanda sama dengan. Nah, kayak gini. Kurang dari saja. Udah, kita simpan lagi. Yang di sini tidak ada sama dengan. Jadi biar baris yang kedua mulai dari ada angka 1. Saya running. Go, run kasus 3, go. Masukkan banyak data, misalkan 4. Nah, kayak gini. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1, 2. 4, 1, 2, 3. Seperti ini. Misal saya running lagi, contoh misalkan seperti kasus tadi, angka inputnya 5. Nah, kayak gini. Ini yang bisa saya sampaikan terkait kasus yang ketiga, ya, kasus yang ketiga. Kasus pertama ada di video, kasus 2 dan 3 sudah saya jadikan satu di sini. Jika ada kekurangan paham atau masih kurang jelas, boleh di komentar. Dan mohon maaf sebelumnya jika saya langsung ke studi kasus, tidak ke dasarnya. Terus, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.